Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 yang di dalamnya ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu PPKN, yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, diharapkan nanti kalian pertama mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kalian mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan yang keempat adalah mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari ringkasan materi pembelajaran berikut ini. Anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki sebuah gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Kemudian gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi anak-anak, dalam satu paragraf itu terdiri satu gagasan pokok, sebuah gagasan pokok, dan beberapa gagasan pendukung. Beberapa itu bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok? Di antaranya yang pertama, kalian membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, membaca kalimat demi kalimat sampai ditemukan gagasan pokok. Yang ketiga, bisa menandai. Tandailah info penting dalam tiap paragraf. Kemudian kita juga dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah peta konsep. Itu diantaranya langkah-langkah menentukan ide pokok. Kemudian anak-anak, kita beralih ke wilayah Indonesia. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Saya ulangi, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Misalnya, dari bentuk rumah adatnya. Rumah adat tiap daerah berbeda. Kemudian lagu daerah atau lagu tradisional. Kemudian pakaian adat. Kemudian bahasa daerahnya berbeda-beda. Kemudian tarian tradisional. Kemudian agama juga berbeda. Kemudian alat musik tradisional, upacara adat, senjata tradisional. Kemudian, apa manfaat dari sikap menghargai keberagaman budaya? Nah, berikut beberapa manfaat sikap menghargai keberagaman budaya antara lain. Yang pertama, tercipta kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, keamanan lebih terjamin. Yang ketiga, mempererat persatuan bangsa. Yang keempat, tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain. Kemudian,
Contoh tindakan yang menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya antara lain itu anak-anak maksudnya contohnya, jadi masih ada contoh yang lain. Misalnya pertama, mau berteman, bermain, belajar bersama meskipun berbeda suku bangsa. Yang kedua misalnya lagi, saling membantu dan mau berbagi meskipun beda suku bangsa. Yang ketiga, mau memakai pakaian adat. Biasanya anak-anak juga sering memakai pakaian adat dalam kegiatan sekolah. Kemudian tidak mengejek teman yang berbeda suku. Kemudian tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dari suku lain. Itu contoh-contoh tindakan yang menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya bangsa kita. Sekarang anak-anak siapkan buku paket kalian halaman 51. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini sudah ada bacaan teks yang judulnya Tari Kipas Pakarena. Coba kita simak bersama-sama. Tari Kipas Pakarena. Paragraf pertama anak-anak ini. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf 1 selesai anak-anak. Sekarang paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan dan penghuni Lino yaitu bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, berburu. Nah, ini anak-anak paragraf pertama, Tari Kipas Pakarena dari mana? Dari Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Berikutnya anak-anak, paragraf yang ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Kemudian gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah, yang kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Jadi secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita coba menentukan gagasan pokok paragraf pertama. Paragraf pertama tadi yang mana bunyinya? Nah, ini dia. Paragraf pertama, apa ya anak-anak gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yaitu terdapat di awal kalimat. Anak-anak boleh menulis di buku namun tidak perlu dikirim ke Bapak Ibu Guru. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalian tuliskan di gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kalian tuliskan, kalian menuliskan boleh di kolom yang mana saja, di bagian mana saja. Bu, ini kotaknya banyak, tapi gagasan pendukungnya hanya satu. Ya, yang lainnya berarti dikosongi.
Kita lanjutkan yaitu paragraf yang kedua. Paragraf kedua bagaimana tadi bunyinya? Nah, ini dia. Paragraf yang kedua, gagasan pokoknya yang mana anak-anak? Iya, ini di awal kalimat. Kisah tari kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Itu gagasan pokoknya. Selanjutnya gagasan pendukungnya yang mana anak-anak? Nah, konon sebelum berpisah penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Kita tuliskan di sini. Berarti gagasan pokoknya ada berapa anak-anak? Hanya satu. Sekarang kita bahas paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, mana kalimatnya? Nah, ini dia. Paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya adalah apa anak-anak? Iya, pinter. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Kemudian gagasan pendukungnya adalah yang pertama, makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gagasan pendukung yang kedua, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Kemudian gagasan pendukung yang keempat adalah secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Anak-anak, di paragraf 3 ada 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan kembali. Sekarang kita mengamati dulu. Ini ada gambar sapu. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Coba kita simak bersama. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk itu, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak bisa mengambil sapu lidi ya, sebuah sapu lidi, cabut di rumah. Kemudian gunakan menyapu sebatang lidi tersebut. Bandingkan hasilnya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan, tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara bersamaan. Karena ini daring, anak-anak bisa berdiskusi dengan kakak atau orang tua yang ada di rumah. Bagaimana ya anak-anak kesimpulannya? 1 batang lidi dan 1 ikat. Ini tadi 1 ikat. Kemudian kalian disuruh mengambil 1 batang lidi. Nah, kesimpulannya adalah bisa seperti ini. Seperti halnya sebatang lidi, jika kita tercerai-berai maka akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Tentu saja kalian menggunakan 1 lidi untuk membersihkan lantai, membersihkan sampah sulit sekali. Kemudian, namun apabila diikat dan disatukan, maka akan mudah melakukan pekerjaan. Itu kesimpulannya. Kesimpulan berbeda boleh anak-anak. Kemudian bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan.
Baiklah anak-anak, ini sebagai penjelasannya. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Pinter. Nah, ini kata-kata kuncinya. Baiklah anak-anak, sekarang coba kita selesaikan kembali bersama. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa ya anak-anak? Siapa yang bisa ya? Iya, pinter. Kita akan hidup dengan damai dan rukun. Lingkungan menjadi nyaman dan penuh keberagaman. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa ya anak-anak kira-kira? Iya, pinter. Muncul pertikaian dan permusuhan. Permusuhan ya anak-anak. Maaf tulisannya keliru ini. Kemudian adanya rasa iri dan dengki. Kemudian tidak adanya sikap saling tolong menolong. Sekarang, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang sebelah kanan adalah sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Apa anak-anak? Contohnya pertama, pinter melakukan tugas piket kelas. Kemudian, ikut tawuran yang menyebabkan pecah belah antar warga negara, itu yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang menunjukkan menghormati budaya orang lain, yakni dengan tidak menjelekkan budaya lain. Kemudian yang tidak menunjukkan persatuan kesatuan, mengejek teman dan membuatnya sedih. Saling membantu teman yang sedang kesulitan. Tidak menghormati dan menghargai budaya orang lain, ikut kerja bakti di lingkungan sekitar, bersikap sombong dan acuh kepada sesama. Nah, anak-anak, ini beberapa contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain, bahkan dari contoh itu bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akhiri sekian dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar, jangan lupa menjaga kesehatan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.